Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, innal hamdalillah, innal hamdalillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Sahabat dakwah yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, karunia serta hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah dalam majelis online yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya senantiasa tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, sahabat dakwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah itu memberikan rahmannya kepada siapapun. Tidak memandang apakah dia orang yang beriman, apakah dia orang yang bertakwa. Tidak memandang apakah dia itu sebagai manusia, sebagai hewan, sebagai tumbuhan dan sebagainya. Karena Allah itu memberikan rahmannya kepada setiap makhluknya tanpa memandang latar belakang dan sebagainya. Ya, termasuk apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Allah memberikan rahmannya kepada siapapun. Ya. Tidak memandang dia orang beriman, bertakwa, orang yang kufur, orang musyrik dan sebagainya. Karena Allah memang rahman kepada semua makhluknya. Hal ini pun Allah sampaikan di dalam firman-Nya, ya. Salah satu rahmannya Allah kepada setiap manusia, ya. Allah itu memberikan kekuasaan pada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak memandang dia itu beriman atau tidak, ya. Sebagai contoh misalkan orang-orang kufur, ya, orang-orang yang tidak beriman, sebagaimana orang-orang yang memiliki kekuasaan yang ada di dunia ini, seperti para pengemban kapitalisme, sosialisme dan sebagainya. Mereka mendapatkan kekuasaan itu adalah kekuasaan itu bukan dari mereka, akan tetapi Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada mereka. Jadi Allah lah yang tu'til mulka man tasya, yang memberikan kekuasaan kepada mereka. Dan nanti pun Allah juga yang akan mencabut kekuasaan itu dari mereka. Sama halnya kekuasaan itu yang diberikan kepada
umat muslim. Allah memberikan kekuasaan itu, tapi juga Allah lah yang mencabut kekuasaan itu dari orang-orang yang beriman. Jadi kekuasaan ini adalah salah satu bentuk rahmannya Allah kepada setiap manusia. Rahmannya Allah kepada manusia yang itu tidak memandang apakah dia itu sebagai seorang yang beriman atau tidak. Dan sedangkan rahimnya Allah, ya, rahmat Allah berupa rahimnya Allah, ya, itu adalah rahmatnya Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Siapakah dia? Ya, yaitu orang-orang yang mengimani Allah, orang-orang yang mengimani malaikat-malaikat Allah, mengimani kitab Allah, mengimani Rasulullah, mengimani yaumul akhir, dan mengimani qada dan qadar, khair wa syarri min Allah. Karena pada hakikatnya rahimnya Allah itu akan diberikan kepada hamba-hambanya yang mengikatkan dirinya kepada akidah dan syariat yang sudah Allah turunkan. Rahim Allah itu hanya akan diberikan kepada orang-orang yang senantiasa terikat, baik terikat pemikirannya, terikat hatinya, terikat perbuatannya dengan akidah dan syariat yang sudah Allah turunkan kepada mereka. Dan tentunya bentuk rahmatnya Allah, ya, baik itu bentuk rahmannya, ya, atau rahimnya, ini adalah sebuah bentuk yang terikat dengan ruang dan waktu. Jadi rahmannya Allah, ketika seseorang mendapatkan rahmatnya Allah di dunia, ya, karena rahmat di dunia ini adalah rahmannya Allah, tetapi rahmat Allah di akhirat inilah yang dinamakan sebagai rahimnya Allah. Nah, untuk mendapatkan rahimnya Allah di yaumil akhir nanti, maka bagaimana rahmatnya Allah di dunia itu bisa dimanfaatkan, bisa dioptimalkan dalam menggapai rahimnya Allah. Ya, karena sesungguhnya apakah dia mendapatkan kenikmatan jasmani, mendapatkan kenikmatan materi, mendapatkan kenikmatan kekuasaan dan sebagainya, itu bagaimana dimanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah, untuk menggapai rahimnya Allah. Jadi ketika seseorang mendapatkan rahmannya Allah di dunia, ya, tetapi tidak digunakan dalam rangka untuk taat kepada Allah, maka rahmannya Allah yang diberikan di dunia itu akan membawa dia pada ruang dan waktu berikutnya di akhirat dan harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap setiap nikmat, setiap rahmat di dunia yang diberikan kepada dirinya. Dan kita semuanya akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah Allah berikan di dunia ini di yaumul akhir nanti. Mudah-mudahan kita menjadi individu-individu, pribadi-pribadi yang senantiasa bisa bersyukur, ya, atas rahmatnya Allah di dunia, yaitu rahmannya Allah, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan rahmatnya Allah di yaumil akhir, yaitu rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.